Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia dan Bu Tiara yang berbahagia juga ya. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam media Zoom Cloud Meeting, dan kita kembali akan melanjutkan perkuliahan pada sesi yang pertama kemarin, di mana kita akan mendalami evaluasi hasil belajar ya. Kemarin kita sudah sampai ada 2 paradigma dalam bidang evaluasi atau assessment, yaitu ada paradigma behavioristik dan paradigma konstruktivistik. Kemudian pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita ya, yaitu tentang kriteria penilaian. Nah, jadi kalau kita mau menilai atau mengses siswa, seperti kemarin sudah kita bahas, yaitu ada assessment proses dan ada assessment hasil, di mana assessment proses itu ada assessment portofolio, assessment sikap, assessment kinerja, assessment produk, sampai pada assessment proyek, dan assessment hasilnya itu pada tes atau di situ ada kisi-kisi soal ya. Kemudian di dalam membuat penilaian ya atau assessment itu tentunya kita harus pakai standar atau pakai kriteria ya. Jadi namanya kriteria itu yaitu standar nilai ya, yang menunjukkan kecakapan ya, akademik ya, agar siswa itu memperoleh skor yang diinginkan. Jadi kriteria penilaian ini adalah kriteria minimal ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu ada yang disebut dengan SKM atau disebut juga dengan KKM, yaitu ketuntasan minimalnya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi atau mengses, nanti harus kita pertimbangkan ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa itu secara agregated atau secara keseluruhan atau secara kumulatif itu nanti berapa skornya. Jadi kalau sudah kita tentukan SKM-nya di sekolah misalkan atau KKM-nya itu 75. Jadi kalau seorang siswa masih dapat 70, nah berarti siswa ini harus di-upgrade lagi atau dilakukan yang namanya remedial ya. Jadi harus diremedi sehingga siswa bisa sampai mencapai nilai ketuntasan minimalnya. Nah, itu targetnya di sana. Bapak ngapunten. Dan juga kriteria penilaian ya, itu bisa juga bentuknya yaitu kisi-kisi. Ya, nanti apabila kita membuat kriterianya baik dalam bentuk soal ya maupun kriteria proses itu ya, nanti semuanya akan kita lengkapi dengan rubrik penilaiannya. Jadi semacam halo. Oke, jadi itu tadi tentang kriteria penilaian ya. Jadi saya pikir untuk kriteria penilaian itu kita harus mempertimbangkan aspek yang terkait dengan standar minimalnya ya. Jadi standar minimalnya kita buat rubriknya dan setelah itu ditentukan. Jadi kalau kita di sekolah itu biasanya standar minimalnya itu ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, bisa juga oleh konsorsium guru atau guru mata pelajaran ya, atau bisa juga sekolah dengan kepala sekolah dengan komite yang menetapkan kriteria ketuntasan minimalnya.
atau KKM itu ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan klaster-klaster sekolah. Jadi modelnya bisa bervariasi ya untuk menentukan itu. Oke ya. Jadi saya kembali kepada konsep assessment atau penilaian ya. Ini yang pertama ini adalah alternatif yang sering digunakan oleh sekolah dan ini sebenarnya adalah paradigma lama ya. Jadi modelnya dalam pengukuran atau penilaian yaitu hanya mengukur yang hasil belajarnya tadi. Jadi mengukur hasil belajar itu yaitu ada sekolah, kemudian di sini ada siswa belajar ya. Setelah siswa belajar, kemudian siswa itu langsung diuji. Nah, jadi ini adalah yang paradigma behavioristik tadi ya. Jadi siswa langsung diuji ya, dan ujiannya itu dalam bentuk soal. Nah, sehingga bukan proses belajar, tapi ini adalah evaluasi hasil belajar. Dan ini yang sering digunakan ya, termasuk UNED nampaknya juga masih sebagian besar menggunakan ini ya. Artinya dosen-dosen itu masih mengandalkan tugas, UTS, dan UAS. Nah, berarti UTS dan UAS itu posisinya di sini ya, tes ujian ini. Jadi kalau proporsi UTS dan UAS itu dibuat besar, misalkan UTS 30%, UAS 50%, ya berarti masih menggunakan paradigma lama. Tapi kalau sudah ujian itu skornya maksimal 20% saja dari keseluruhan proses pembelajaran, nah ini sudah paradigma konstruktivistik ya. Ini masih paradigma behavioristik. Jadi ini model-model lama ya. Kemudian setelah dites baru mereka akan mendapatkan atau mengetahui hasil belajarnya. Jadi penilaian di sini adalah seorang guru itu menilai hasil belajar siswa dari tes yang dilakukan itu. Sehingga kemampuan siswa mungkin selama 3 bulan atau selama 1 semester ya hanya diukur 1-2 jam saja. Nah, selesai ya. Akhirnya di sini dinyatakan lulus dan tidak lulus. Nah, ini ya. Jadi ini adalah proses pembelajaran yang berbasis pada paradigma behavioristik di mana hasil belajar yang diukur hanya hasil belajarnya dan instrumen tes merupakan satu-satunya metode yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi ini orientasinya adalah orientasi pada hasil, bukan pada proses pembelajaran. Jadi dalam assessment ini tetap digunakan, tapi proporsinya yang lebih kecil, artinya pembobotan ya. Jadi nanti ada istilah pembobotan, jadi bobotnya itu menjadi lebih kecil. Ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan konsep assessment ya. Tadi itu adalah konsep pengukuran dan penilaian ya, di mana kita hanya menilai hasil belajarnya saja dan alatnya adalah tes. Jadi kalau assessment ini lebih menyeluruh ya. Jadi assessment ini usaha ya mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan ya tentang proses dan hasil belajar. Nah, jadi pada pertemuan yang kemarin, saya pikir kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa assessment itu meliputi proses dan hasil. Ini paradigmanya sudah paradigma yang konstruktivistik. Ya. Sehingga proses dan hasil ini kalau kita bicara proses, itu yang kita lihat adalah perkembangan dan kemajuan belajarnya. Ya, jadi tidak semata-mata langsung hasilnya. Jadi kita akan melihat perkembangan dan kemajuan belajar anak. Jadi kemampuan yang ditunjukkan itu akan lebih otentik ya, karena kita memang langsung mengakses, langsung mengobservasi ya, kegiatan-kegiatan belajar siswa secara alamiah di kelas. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran itu ya. Lain nanti juga akan kita kaitkan ya, mungkin nanti bagaimana sekarang itu kalau kondisi pembelajarannya adalah daring ya, di mana kita berada di rumah masing-masing. Jadi untuk mengetahui aktivitas proses ini juga nanti perlu beberapa strategi ya. Oke, nanti akan kita bicarakan.
Kemudian konsepnya ya di sini ada berkala, itu periodik dan direncanakan. Jadi assessment itu memang harus direncanakan dan itu munculnya dalam RPP ya nanti ya. Jadi munculnya di RPP sehingga di RPP yang dibuat itu sudah ada skenario pembelajaran atau langkah-langkahnya. Termasuk di dalam lampirannya itu kan ada lampiran tentang asesmen sendiri. Jadi lampiran itu RPP itu biasanya ada 4 ya. Ada materi ajarnya atau bahan ajarnya. Yang kedua ada LKS-nya atau lembar kerja siswa. Yang ketiga ada media pembelajarannya yang dilengkapi dengan sinopsisnya atau uraian langkah-langkahnya. Yang keempat ini ada asesmennya. Nah, sehingga harus direncanakan di RPP. Jadi sebenarnya asesmen ini bagian dari proses pembelajaran yang itu sudah ada di RPP. Berkesinambungan terus-menerus sehingga dikatakan authentic assessment atau dikatakan juga assessment berbasis kelas. Jadi memang kita secara terus-menerus atau secara istiqomah ya, nah itu melaksanakan proses assessment ini terhadap kegiatan belajar siswa, aktivitas siswa terus kita monitor. Kemudian menyeluruhnya yaitu meliputi proses dan hasil, ya, jadi secara keseluruhan. Nah ini prosesnya yaitu pada aktivitasnya sehingga pembelajaran di kelas itu memang harus ada 2 hal setidaknya ya. Jadi yang pertama adalah ada pengalaman belajar siswa, yang kedua adalah ada aktivitas belajar siswa. Jadi kalau kita bicara pengalaman, berarti pembelajaran itu harus kontekstual, harus kekinian, ya. Dan contoh-contohnya itu memang harus kontekstual dalam pengertian juga sesuai dengan pengalaman atau yang dialami oleh siswa. Jadi misalkan kita mencontohkan koperasi, ya koperasi yang ada di lingkungannya. Mencontohkan perbankan, ya bank yang ada di lingkungan terdekat siswa. Jadi siswa menjadi tahu. Maka dari itu harapannya guru itu membuat bahan ajar itu juga disesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan ajar yang contohnya itu di Sumatera, di Sulawesi. Ini kan kejauhan ya. Jadi hendaklah dikontekstualisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini tujuannya agar siswa itu mendapatkan pengalaman belajar tadi. Terus kemudian yang kedua harus ada aktivitas. Nah, sehingga kalau ada aktivitas berarti assessment itu menjadi kata kunci untuk dijadikan inspirasi dalam menggunakan metode. Jadi misalkan kita ingin melakukan assessment kinerja, nah berarti siswa harus melakukan sesuatu. Nah itu jadi di sini assessment itu mempengaruhi metode pembelajaran. Nah misalkan kita ingin assessment produk, ya siswa harus melakukan sesuatu yang menghasilkan produk. Misalkan siswa disuruh merangkum, nah, hasil rangkumannya itu kan sudah produk. Siswa disuruh mereview, siswa disuruh membandingkan antara mungkin sumber bacaan satu dengan bacaan yang lain. Nah ini juga sudah merupakan produk karena di situ bisa menghasilkan sesuatu. Atau siswa disuruh membuat makalah itu juga produk. Atau siswa disuruh mengarang itu juga produk ya. Jadi silakan apabila kita sebagai guru nanti bisa mengembangkan ya program-program pembelajaran atau model-model pembelajaran sesuai dengan alat assessment yang kita gunakan. Kemudian kalau hasil itu ya sesuai dengan kompetensi dalam pengertian hasil ini bersifat pengetahuan. Jadi yang diukur adalah aspek kognitifnya atau aspek akademiknya atau aspek pengetahuannya. Sehingga misalkan kita ingin mengukur pengetahuan ekonomi dia, nah juga soal-soalnya adalah tentang soal-soal ekonomi. Jadi ini sudah bicara masalah substansi atau bicara masalah materi. Oke, nah kemudian ini sudah
Yang alternatif kedua yaitu ini sudah paradigma yang konstruktivistik atau model assessment tadi. Jadi assessment tadi kan ada proses dan ada hasil. Jadi yang hasilnya tadi sudah kita bahas di depan, di mana ada pembelajaran, kemudian siswa dites, itu hasil belajar. Bentuknya adalah soal yang diujikan. Sementara kalau assessment itu bicara proses, ya. Nah, sehingga di sini ada sekolah atau siswa sekolah, ya. Kemudian kok numpuk ini ya. Nah, jadi kemudian setelah itu ya siswa itu diberi tugas, ya. Jadi ada tugas, ada presentasi, ada seminar, ya, ada membuat model. Ya. Kemudian setelah itu siswa akan mengumpulkan tugas-tugas itu, atau siswa paling tidak akan mempresentasikan. Nah, jadi mengumpulkan tugas ini sudah assessment portofolio. Jadi mungkin ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Bentuknya kan bukan soal itu ya. Nah, ini penilaian proses ya. Portofolio sudah masuk, presentasi. Mereka disuruh presentasi, kemudian kita mengamati ya sebagai guru. Itu berarti yang dilihat adalah asesmen kinerja. Nah, jadi mereka sudah berkinerja seperti apa ketika presentasi, kemudian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, cara dia berargumentasi, ya, termasuk sikap dia seperti apa ketika presentasi. Nah, siswa kemudian juga ada seminar, ya, mungkin seminar menjadi pemakalah, menjadi moderator, menjadi notulen, ya, atau menjadi MC. Ini kan sama dengan apa? Simulasi kan ini ya. Jadi disimulasikan. Jadi menjalankan peran-peran seperti itu adalah pembelajaran simulasi dan itu juga kinerja yang diukur ya, kinerja dia seperti apa. Nah, kalau membuat model, lah ini sudah pada produknya. Atau kalau mungkin modelnya ini berseri ya, artinya perlu beberapa pertemuan dikumpulkan pada akhir semester, nah itu sudah proyek ya, namanya sudah menjadi proyek sampai ada hasilnya itu ya. Jadi ini tidak semata-mata hasil, tapi di sini adalah bentuknya penugasan-penugasan. Bentuknya adalah ada pengalaman dan aktivitas belajar. Jadi yang kita lihat nanti bagaimana perkembangan dan kemajuan belajar dari siswa itu. Jadi sama sekali tidak ada soal di sini. Ya, ini yang disebut dengan authentic assessment. Nah, jadi dari situ akan diketahui kemampuan siswa itu baik dari sisi sikapnya maupun dari sisi substansinya. Ya, akan tapi substansi di situ tidak dalam bentuk menjawab soal ya. Substansi di situ dalam bentuk dia mengungkapkan atau istilahnya itu apa? Penyajian pengetahuannya seperti apa. Jadi namanya apa itu keterampilan itu kan ada dua. Jadi ada keterampilan kinestetik dalam arti keterampilan tangan atau keterampilan panca indera ya. Dan ada keterampilan kognitif yaitu keterampilan mengungkap kembali pengetahuan itu atau menyajikan pengetahuan itu, bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk mereview ya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lesan ya. Ya. Jadi ini adalah tentang konsep assessment dalam pengertian proses. Kemudian secara keseluruhan kalau kita buat definisinya sama dengan assessment tadi ya. Jadi evaluasi itu ya proses yang sistematis, berkelanjutan, menyeluruh ya. Jadi memang keseluruhannya ya. Tapi yang lebih penting di sini adalah bahasanya dalam evaluasi itu harus ada semacam penjaminan atau apa ya, insurance, garansi ya. Jadi kalau kita misalkan meluluskan siswa itu memang menjamin bahasanya siswa itu memang berkualitas gitu ya. Jadi namanya penilaian atau kita menjustifikasi seseorang misalkan ya,
mahasiswa kita berikan nilai A. Nah, berarti jaminannya itu insurannya memang dia berkualitas. Gitu. Atau kalau sudah di final itu ya, istilahnya kalau kita sudah di wisuda itu kan ada lulusan yang cum laude misalkan. Nah ini jaminan kualitasnya itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang lulus memuaskan misalkan gitu ya. Jadi ini ya, jadi harus jaminan kualitasnya dalam pengertian kinerjanya ya itu memang harus berbeda. Apalagi nanti kalau kita lacak, kita tracer setelah mereka lulus. Nah, jaminan kualitasnya di mana ini? Jadi kalau kita mungkin jadi guru di SMP, jaminan kualitasnya adalah anak-anak SMP di sini 90% diterima di SMA negeri. Itu baru jaminan tadi ya. Jadi kita menilai itu tidak sekedar siswa dapat skor gitu saja, kemudian kita bobot, tapi tanggung jawab kita itu juga sampai pada insuran tadi, pada jaminan kualitasnya. Jadi misalkan kita mengajar di SMA, jaminan kualitasnya adalah lulusan SMA itu yang diterima di PTN ya, berkualitas atau PTN favorit itu di mana atau berapa persen ya. Jadi katakanlah seperti SMA 1 Jember itu kan agak jelas jaminan kualitasnya ya, artinya anak-anak SMA 1 Jember itu 90% diterima di PTN yang dia inginkan. Berarti kan favorit ya, ada yang di kedokteran, ada yang di teknik, ada yang di perminyakan dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi kita mengakses atau menilai atau memberikan skor itu ada pertanggungjawaban. Ya, nanti akan ditanyakan oleh malaikat itu. Jadi tidak sembarang ya. Jadi harus betul-betul itu ada pertanggungjawaban dan menjamin kualitas siswa yang bersangkutan. Ada gradasinya. Jadi antara yang A dan yang B itu berbeda. Yang A, B, B sama C itu berbeda. Jadi sama-sama lulus, tapi secara kualitas dia akan berbeda. Jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban ya, sehingga nanti kalau kita jadi guru sudah tahu gitu ya. Kemudian ruang lingkup evaluasi kalau evaluasinya hasil atau tes itu kita masih mengukur ya, kemarin juga sudah kita bahas ya, masih mengukur kompetensi yang hasil belajar kemarin, yaitu tes atau soal. Jadi kompetensi kognitifnya. Ya, kemudian yang untuk afektif dan psikomotorik atau kinestetik seperti apa kan itu ya. Jadi yang afektif atau generik ya itu adalah mengukurnya juga bisa dengan pengamatan ya, bisa juga dengan angket ya. Jadi siswa kita beri angket bagaimana atau terhadap suasana kelas, ya silahkan ya siswa diberi angket. Bagaimana sikapnya? Mungkin sikapnya tentang materi itu. Nah seperti kemarin kan sempat rame itu ya, viral ada apa itu, Perpres nomor berapa? Ada yang tahu? Belisa tahu? Perpres apa yang kemarin rame ditandatangani oleh Presiden Jokowi, kemudian sehari setelah itu dicabut itu. Investasi miras. Miras. Apa produksi miras ya. Jadi modal ya, artinya penanaman industri apa ya, kalau industrinya memang industri miras ya, jadi penanaman modal ya.
tapi di dalamnya itu kan ada dulu yang disebut dengan zona positif dan zona negatif. Ya, jadi dulu itu lebih banyak zona negatifnya, tapi sekarang nampaknya ditoleransi. Zona yang dulu negatif itu sekarang digeser menjadi yang positif. Salah satunya adalah industri miras, ya, yang bahkan kemarin sampai 40% kandungan alkoholnya. Jadi ini mengkhawatirkan, sehingga muncul kan itu ya, apa itu penolakan di mana-mana ya. Bahkan NU menolak, Muhammadiyah menolak, PKB menolak, PKS apalagi ya. Jadi itu sempat rame dan heboh di media sosial maupun apa itu konferensi. Ya, ini kan bisa ya, kalau memang itu masih polemik bisa dilihat afektif sikapnya seperti apa. Itu kan pro kontra ya, tentunya bisa kita buat dalam skenario pembelajaran. Coba yang setuju siapa, ya dasarnya apa. Kemudian yang tidak setuju siapa, dasarnya. Kebijakan yang pro kontra, kemudian mereka disuruh bersikap. Nah ini juga sikap itu ya, bisa juga itu masuk dalam kategori sikap. Tapi kan juga ada atau sikap-sikap dalam pengertian etika ya. Jadi sikap itu ada dua, ada sikap dalam pengertian kinerja, ada sikap dalam pengertian etika ya, seperti sopan santun, kerjasama, bertanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, itu kan dalam pengertian etika ya. Yang ketiga kinestetiknya atau panca inderanya. Ya, jadi maka dari itu tadi tidak hanya kinestetik atau panca indera itu tidak hanya keterampilan dalam arti keterampilan fisik ya, tapi juga ada keterampilan pengetahuan. Nah, yang disebut dengan apa? Penyajian pengetahuan tadi ya. Jadi tiga, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Atau dalam istilah lain, itu aspek akademik, aspek generik, dan aspek kinestetik. Ya, itu yang akan kita ukur nanti ya. Jadi yang kognitif itu pada tesnya, yang afektif dan psikomotor itu pada kinerja, konsep assessment ini apabila kita ingin menilai proses dan hasil ya, sebenarnya dalam kelas itu idealnya harus team teaching ya. Jadi harus ada guru yang mengajar dan satunya lagi guru yang mengobservasi. Idealnya begitu ya. Tapi kalau memang jadi yang pertama mengajar, yang kedua sekaligus melakukan observasi. Nah, bahkan guru itu dituntut 3 hal secara bersamaan. Jadi mengajar, mengobservasi siswa sambil melakukan refleksi. Ya, artinya mereka juga akan meneliti sehingga bentuknya PTK atau lesson study itu. Jadi guru itu juga cukup berat ya. Sehingga profesi guru ini juga tantangannya tidak ringan karena tugasnya adalah merubah perilaku. Jadi perilaku siswa di sini ya, dari dulu kognitif itu tidak paham menjadi paham tentang materi, tidak tahu menjadi tahu ya. Kalau afektif itu dulu perilakunya mungkin buruk menjadi baik gitu ya. Kalau psikomotorik itu tidak terampil menjadi terampil. Merubah. Nah, jadi merubah perilaku tidak hanya perilaku keterampilan saja, tapi perilaku akademiknya, perilaku sikapnya ya. Jadi guru tidak hanya mengajar nampaknya di sini. Jadi bebannya menjadi lebih berat lagi. Kemudian tujuan asesmen itu siswa ya.
Tapi yang terpenting bagi sekolah dulu ya. Jadi menentukan kebutuhan pembelajaran. Jadi dengan asesmen itu nanti atau identifikasi ya kebutuhannya itu apa. Jadi sekolah itu siswanya itu lebih memilih misalkan model-model pembelajaran seperti apa. Ya, jadi kebutuhan pembelajaran itu akan kita lihat sehingga akan banyak ya eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh guru dan akhirnya ketemu polanya. Oh, ternyata sekolah itu membutuhkan aspek misalkan aspek. Oh, di sini kok mayoritas siswanya itu berkeinginan keterampilan kinestetiknya ya atau keterampilan panca inderanya. Berarti butuh keterampilan-keterampilan fisik. Nah, sehingga diarahkan pada aspek-aspek keterampilan. Ada juga penajamannya pada ini kok siswa di sini lebih hobi atau lebih minat pada aspek kognitifnya ya berarti ada kelas-kelas olimpiade dan sebagainya. Jadi itu adalah kebutuhan pembelajarannya diorientasikan kemana. Kemudian melacak kemajuan belajar siswa. Nah, jadi memang arahnya kemajuan dan perkembangan. Jadi namanya evaluasi itu tidak semata-mata memberikan skor ya, tapi yang terpenting adalah kita mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar siswa. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan rapot-rapot di sekolah itu kan ada deskripsinya. Jadi deskripsi itulah yang menggambarkan tentang kemajuan dan belajar siswa. Dan itu penting secara psikologis untuk memotivasi belajar siswa. Nah ini membantu siswa atau mendorong siswa lebih giat belajar. Nah, ini karena memang yang kita lihat adalah kemajuannya. Jadi kita selalu mengapresiasi positif. Meskipun kemajuannya itu sedikit gitu ya. Jadi tetap yang kita expose ya itu adalah kemajuan belajar siswa. Termasuk juga mendorong guru melaksanakan pembelajaran lebih baik. Jadi guru tidak hanya mengajar, tapi juga bereksperimen ya atau meneliti, sehingga kualitas pembelajaran itu dari waktu ke waktu akan menuju pada perbaikan atau pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ada akuntabilitas lembaga, nah ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, seperti tadi saya katakan, bahwasanya menilai itu tidak hanya royal begitu saja, sehingga ada kampus tertentu atau ada prodi tertentu ya di FKIP ini yang mungkin ya memberikan penilaian tinggi-tinggi. Artinya nilai A itu ternyata tidak menjamin dia itu pintar atau nilai A itu tidak menjamin dia berkualitas ya. Bahkan nilai yang tinggi itu tidak menjamin dia akan mendapatkan akses pekerjaan. Ya. Nah, kalau di PE ini alhamdulillah sudah makin jelas seperti kemarin ada angkatan berapa 16 ya namanya Marta itu ternyata dia di prodi IP-nya tertinggi yaitu 3,94. Kemudian di fakultas ketika yudisium IP-nya juga tertinggi. Ketika di wisuda, alhamdulillah IP-nya juga tertinggi se-universitas. Nah ini juga perlu kita apresiasi. Jadi ada mahasiswa PE yang sampai mencapai rekor IP-nya tertinggi di universitas. Ya ternyata setelah saya tanya, Marta mau kemana selanjutnya? Nah ternyata dia sudah dipanggil atau diminta untuk menjadi guru di sekolahnya dulu, yaitu di SMK Negeri Lumajang. Nah, jadi langsung dijadikan guru di SMK Negeri Lumajang. Nah, tidak tahu statusnya apa ya, mungkin ya awal-awal kan kontrak dulu ya, nanti baru diajukan menjadi CPNS-nya. Tapi ini kan satu apresiasi dan prestasi, ya. Artinya nilai yang kita berikan atau evaluasi yang kita berikan dengan IP tertinggi tadi itu kan menggaransi dia ya, menjamin bahwasanya ini ternyata juga mendapatkan pekerjaan dengan cara yang mudah dan bahkan tidak mencari tapi dicari. Ini kan memang kita menilai itu kan tidak salah ya. Artinya kita sudah berikan penilaian secara proporsional tentang kesesuaian ya antara kualitas dia, antara perform dia ya
dengan kualitas dia, dengan apa? Dengan kompetensinya, dengan nilai ya. Jadi nilai A itu atau nilai IP 3,94 itu apa itu bukan dengan cek kosong gitu ya. Jadi itu memang menunjukkan kualitas dia. Itu ya, dan buktinya adalah pasar menerima dia, stakeholder menerima dia. Jadi ini adalah satu gambaran ya, bahasanya nilai itu ada pertanggungjawabannya. Kemudian bagi orang tua yaitu bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan anak sehingga kelebihannya dipacu terus dan kelemahannya berusaha untuk ditutupi atau kelemahannya berusaha untuk diminimalisir ya. Terus kemudian mendorong dalam memberikan bimbingan juga orang tua dalam hal ini bisa mengadakan diskusi dengan pihak sekolah atau dengan pihak BP dalam rangka untuk mendampingi belajar anaknya. Oke ya, jadi itu. Ya. Oke, mungkin ini agak sedikit luas ya, di mana kita perlu tahu juga ya tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi yang saya katakan bahwa kita ini memang orientasinya khusus pada pembelajaran. Jadi kalau kita bicara pembelajaran nanti itu umum, artinya evaluasinya tidak hanya proses tapi juga evaluasi hasil. Jadi dengan demikian evaluasi itu tidak hanya menjustifikasi atau to prove saja tapi juga improve. Nah, jadi bagaimana bisa memotivasi belajar. Jadi arahnya evaluasi ini bahkan bisa dijadikan sumber untuk tema-tema riset atau tema-tema penelitian. Ya, jadi adik-adik nanti kalau sudah skripsi ya bisa mengambil tema penelitian evaluasi ini. Nah, jadi karena evaluasi itu akan sangat banyak dan bermanfaat ya, terutama hasil penelitian evaluasi itu akan bisa dijadikan sebagai rekomendasi ya. Jadi memberikan rekomendasi kepada sekolah atau kepada guru ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran. Jadi ada aspek yang sudah tercapai dengan kriteria tertentu. Ya, tadi kan ada kriteria ya. Jadi kalau sudah tercapai itu kriterianya berarti tinggal memodifikasi untuk menuju pada kesempurnaan. Jadi yang belum tercapai ya ini harus kita gali, masalah-masalahnya harus kita identifikasi ya. Kemudian juga kita cari solusi-solusi alternatif tentang masalah-masalah yang dihadapi itu. Nah, ini menyangkut masalah rekomendasi dan kebijakan yang mungkin bisa kebijakan sekolah atau sekolah membuat program-program baru yang arahnya adalah untuk mencapai target itu. Nah, sehingga misalkan sekolah-sekolah itu untuk mencapai target supaya katakanlah 90% siswa-siswanya dari SMA diterima di PTN, diadakanlah bimbingan belajar atau diadakan kelas intensif atau diadakan kerjasama dengan bimbel ya atau diadakan lomba-lomba. Nah, ini juga dalam rangka untuk meningkatkan itu. Silahkan aja itu ya. Jadi ini juga dampak dari evaluasi. Dan juga kami pernah pengalaman melakukan pemetaan kompetensi guru di Bengkalis sana ya di daerah Riau ya. Ternyata memang nilai siswa yang rendah itu bukan semata-mata karena siswa, ternyata karena guru. Nah, jadi ternyata yang pertama banyak guru yang belum berkompeten dalam bidang studinya. Setelah dilacak lagi ternyata banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, jadi misalkan aslinya dia S1-nya sarjana biologi, kemudian ternyata dia mengajar matematika. Nah, ini kan juga berdampak kan ya setelah dilakukan pemetaan, dilacak, disurvei ya. Ternyata dampak dari prestasi yang rendah yang dicapai siswa itu tidak semata-mata siswa, tapi
juga karena guru ya, sehingga yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kita rekomendasi. Akhirnya yang pertama yaitu melakukan in-house training terhadap guru-guru tentang materi pelajaran ya. Yang kedua, bagi guru-guru yang tidak relevan tadi, kemudian karena memang untuk menyediakan guru berwaktu yang lama ya, itu direkomendasi rekrutmen guru hendaklah disesuaikan dengan disiplin ilmunya, dengan pelajaran yang akan diampunya. Kemudian bagi guru-guru yang sudah mengajar tidak sesuai bidangnya tadi, kemudian dilakukan penyetaraan. Jadi ada juga ya, terutama guru-guru SD ya di sana ya, itu ternyata bukan alumni PGSD, sehingga dilakukan penyetaraan dan kita kerjasama dengan UT. Jadi akhirnya banyak ya kebijakan-kebijakan yang kita rekomendasikan, dan selanjutnya itu menjadi langkah program-program kerja bagi Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah untuk mereview kembali, sehingga ada beberapa hal yang perlu ditata. Nah, jadi tidak dari siswanya, ini justru dari gurunya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk hasil evaluasi ya, sehingga Anda mungkin bisa mengembangkan itu. Yang kedua, evaluasi itu memang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data. Nah, jadi kalau kita mengevaluasi memang yang baik itu ya survei ya, sehingga secara keseluruhan bisa kita ketahui. Tapi kalaupun toh tidak ya kita ambil secara klaster lah, mungkin di kelas ini atau kelompok ini ya itu bisa. Tapi sifatnya memang survei ya, artinya satu kelas atau satu kelompok atau satu klaster tertentu ya. Nah, tadi hasil analisis data itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau untuk rekomendasi. Jadi memang kalau kita murni peneliti, nanti hasilnya rekomendasi. Jadi kalau kita mau mengevaluasi, itu pasti rekomendasi. Jadi seperti guru juga demikian ya. Jadi guru kalau mengevaluasi siswa atau menilai siswa, nilainya itu tidak semata-mata untuk guru ya hasil evaluasi, bisa juga untuk sekolah ya, atau bisa juga untuk kebijakan pendidikan berikutnya. Nah, ini evaluasi jadi tidak hanya untuk guru yang bersangkutan, tapi juga bisa meluas, artinya stakeholder-nya siapa saja ya. Jadi bisa juga misalkan ada ujian akhir semester, ini ternyata untuk mapel tertentu nilainya kok rendah di satu dinas pendidikan. Nah, ini kan menjadi evaluasi bagi dinas pendidikan ya, misalnya untuk mapel matematik ada apa ini kan gitu ya. Oke ya, jadi yang terakhir adalah untuk perbaikan program ya. Jadi tentang tujuan, waktu, sumber daya ya, termasuk prioritas perubahan seperti tadi ya, sumber daya manusia tadi. Ternyata bahkan di SD itu ada, di Bengkalis nih saya katakannya, ada guru itu yang lulusan SMA. Jadi lulusan SMA menjadi guru SD. Nah ini kan dari sisi sumber daya manusia kan tidak relevan ya, tidak matching ya. Itu kalau guru SD terlalu banyak yang menyimpang di sana ya. Karena memang pemerintah daerah tidak melakukan pemetaan, baru kita lakukan pemetaan. Apalagi kalau kita lacak sampai guru PAUD, ya, PAUD sekarang kan sudah ada dirjennya sendiri ya. Kita kemarin tidak sampai guru PAUD, tapi di guru PAUD itu lebih semrawut lagi ya. Jadi ada yang ibu rumah tangga juga mengajar PAUD gitu ya. Jadi ini ya, ibu rumah tangga itu kan bukan profesinya ya, tapi ya dipaksakan, sehingga ada yang lulusan SMP, lulusan SMA jadi guru PAUD ya. Sekarang kan PAUD sudah ada S1-nya kan itu ya, sehingga guru PAUD itu ya harus S1 PAUD ya paling tidak ya. Bahkan PAUD tidak ada di duanya. Kalau dulu kan guru SD masih ada di 2 PGSD, sekarang sudah tidak ada. Nah ini jadi ini perlu perbaikan-perbaikan ya, terutama dalam hal proses dan sumber dayanya ya, sehingga kita ini memang masih lemah dari sisi itu. Sehingga
masih banyak peluang ya adik-adik nanti kalau mau penelitian mengambil penelitian evaluasi. Ya. Oke, kemudian tujuannya apa evaluasi pembelajaran itu ya. Nah, tujuannya supaya kita itu tahu efektivitas program. Jadi program itu akan efektif apabila memang sudah mencapai sasaran atau mencapai target. Misalkan kita tadi mengajar ya ada 40 siswa di dalam kelas. Oh, ternyata yang 30 sudah tercapai, tapi yang 10 belum tercapai. Ini berapa persennya gitu ya. Ya, kalau ternyata masih kurang dari 80%, nah itu berarti dikatakan belum efektif. Karena kriteria efektivitas yang nanti akan kita pelajari ya di pertemuan berikutnya ya. Kriteria aktivitas itu dalam beberapa literatur itu minimal 80% dikatakan efektif. Jadi ada efektif itu 80 sampai 100% ya. Cukup efektif itu antara 70 sampai 79. Ya, dikatakan kurang efektif ya di bawah 70% ya. Jadi untuk dikatakan efektif kita harus mencapai 80 ke atas skornya, termasuk skor hasil tadi, kumulasi hasil dari proses dan hasil belajar tadi. Apabila kita kumulatifkan, kita jumlahkan, dan kita beri bobot masing-masing, yang akhirnya skor akhirnya itu ternyata secara kelompok ya itu masih di bawah 80%, berarti dikatakan belum efektif ya. Jadi ini akan menarik ya penelitian evaluasi di sana. Kemudian meningkatkan implementasi dan efektivitas program. Jadi memang arahnya untuk perbaikan. Oh, ada hal-hal yang belum tercapai sehingga kita pada episode berikutnya atau pada program pembelajaran berikutnya akan terfokus pada aspek-aspek yang belum tercapai itu. Ya, jadi untuk yang tercapai ya tinggal mengulangi. Kemudian yang belum tercapai kita cari ya metode-metode yang lain yang sekiranya lebih representatif atau lebih cocok. Jadi tidak ada metode yang paling baik ya, tapi yang ada adalah metode yang paling sesuai. Sehingga mencari kesesuaian metode inilah yang perlu uji coba. Nah, sehingga di sini meningkatkan implementasi ini dalam pengertian guru selalu trial and error, uji coba untuk menerapkan metode-metode pembelajaran tertentu pada materi-materi tertentu. Mana yang paling cocok untuk kelas yang sedang kita ampu. Bisa juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain juga berbeda, gitu ya. Oke. Kemudian mengelola sumber daya, nah ini terkait dengan relevansi sumber daya tadi ya. Kemudian juga membuktikan capaian hasil program. Nah, jadi kita mengajar itu buktinya apa kalau siswa itu sudah Anda ajar. Jadi yang paradigma lama ya, bukti kita mengajar itu kita sudah mengajar ya setiap mengajar kita hadir di kelas dari awal sampai akhir. Jadi buktinya mengajar adalah guru sudah menyampaikan materi pembelajaran. Itu paradigma lama ya. Tapi yang paradigma baru ya, bukti kita mengajar itu apabila siswa sudah tercapai program pembelajaran. Artinya siswa sudah mampu menguasai materi yang kita ajarkan. Nah, ini lebih berat ya. Jadi tidak semata-mata kita mengajar, hadir di kelas, kemudian di recording tadi ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana siswa itu menguasai atau siswa itu mampu menguasai materi itu atau memahami materi yang sudah kita ajarkan. Atau siswa itu terampil terhadap materi yang sudah kita ajarkan itu. Ini capaian ya. Jadi sebenarnya simpel ya ini pertanyaan akhir saja, apakah siswa sudah mampu atau belum? Nah, kalau sudah siswa mampu ya berarti itu ada hasilnya. Seperti kalau kita mengajari siswa tahfidz Quran gitu ya. Nah, ukurannya kan jelas ya sudah bukti ada proses pembelajaran, siswa disuruh mengulangi kembali bacaan Al-Qur'annya atau surat-surat pendeknya misalkan ya tanpa membaca teks.
Ya kalau siswa sudah bisa hafal, oh berarti kita sudah ada hasilnya. Itu aja. Jadi pada output-nya atau bahkan pada outcome-nya. Itulah yang disebut dengan capaian pembelajaran. Ya sekarang ini istilah yang digunakan yaitu pada capaian pembelajaran. Capaiannya itu apa? Kompetensi apa yang ingin diraih dan itu memang betul-betul sudah dikuasai oleh siswa. Kemudian memberikan kepuasan pada peserta program, ya terutama anak didik kita itu, ya nanti kita nilai. Jadi yang menilai keberhasilannya itu bukan kita, tapi anak didik kita. Jadi kalau perlu anak didik kita itu diberi angket. Ya, ini di UNED, di Sister itu sudah ada, sehingga kalau mahasiswa sebelum mengambil program atau KRS itu diminta untuk menilai kinerja dosennya. Nah ini kan dalam rangka juga untuk memberikan kepuasan ini, untuk mengetahui indeks kepuasannya seperti apa. Jadi bahkan itu ditindaklanjuti ya. Kalau nilai itu skornya kan maksimal 7 ya, skornya maksimal 7. Jadi kalau ada dosen yang nilainya di bawah 5 itu dipanggil oleh pimpinan. Nah, ini kenapa? Penilaian mahasiswa terhadap Anda ini kok rendah. Nah, berarti ada kinerja yang tidak sesuai dengan harapan mahasiswa. Jadi beruntung ini mahasiswa ya, jadi mahasiswa punya kesempatan untuk menilai dosennya, kemudian apabila dosen itu skornya kurang dari 5, itu akan dipanggil pimpinan, dan apabila terus-menerus dalam 3 semester akan mendapatkan penalti ya. Jadi itu yang pertanggungjawaban kita ya sebagai guru atau sebagai dosen ya di sini diukur. Ternyata di kita sudah ada mekanisme untuk mengukur kepuasan stakeholder atau kepuasan mahasiswa terhadap kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh dosennya. Ada berbagai item itu ya, kalau tidak salah ada 15 item di situ ya. Dari perencanaan pembelajaran, cara penyampaian materi, kemudian penguasaan materi, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang terakhir menunjukkan kemajuan program. Ya, jadi program itu apakah sudah maju, kalau memang ada perkembangan dan kemajuan, sudah seberapa besar. Jadi tidak hanya kemajuan, tapi sedikit kemajuan, ya, tapi ada juga targetnya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan satu slide lagi ya, nanti baru diskusi ya. Oke, ini ya, jadi ada beberapa prinsip dalam melakukan evaluasi atau assessment ya. Mungkin yang tadi sudah ya, jadi yang continue ya, jadi assessment itu memang harus terus-menerus atau dalam bahasa yang lain tadi istiqomah ya, jadi harus dilakukan secara kontinu, terutama ketika kita assessment proses. Jadi di situ juga ada portofolio, dari portofolio itu kan kontinu ya. Jadi seperti kita membuat tugas atau kuis itu ya, pertemuan pertama, pertemuan kedua, itu mungkin setiap pertemuan kita buat kuis, sehingga itu kontinu. Jadi meskipun ringan, tapi di situ kontinu. Nah ini termasuk juga kehadiran ya, kehadiran itu kan perlu kita evaluasi juga ya. Jadi yang kehadirannya itu 100% ya kita nilai 100. Yang kehadirannya 90% ya 90, mungkin begitu. Jadi kalau saya memang saya nilai begitu meskipun bobotnya hanya 10% ya. Jadi setelah nilai itu biasanya ada bobot. Nah, jadi ada bobot partisipasi dalam pengertian kehadiran itu adalah 10% dari kehadiran yang dia lakukan atau dia berpartisipasi dalam pelajaran. Jadi mendengarkan saja ini sudah ada bobotnya ya. Kemudian harus komprehensif, jadi harus menyeluruh. Jadi tadi saya katakan kumulasi ya. Jadi kumulasi itu ya kumpulan ya. Jadi semua kumpulan dari assessment tadi ya, ada portofolio, ada kinerja, sikap, produk, proyek ya.
sampai dengan tes itu kita kumpulkan, masing-masing kita beri bobot, nah, akhirnya kita jumlah, nah, atau mungkin kita rata-rata nanti ya. Jadi dengan demikian sudah komprehensif, mempertimbangkan semua aspek. Nah, jadi kalau kita bicara domain tadi ada domain kognitif atau akademik, ada domain afektif atau kinestetik, afektif atau generik, dan domain psikomotor atau kinestetik. Jadi 3 domain itu sudah blended ya, jadi satu yang kita akumulasi dalam bentuk nilai akhir, ya, komprehensif di situ ya. Kemudian harus objektif. Ya, ini bagaimana menjaga objektivitas ya. Itu memang disarankan ya, ada beberapa hal untuk menjaga objektivitas itu antara lain dengan buat rubrik. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan menghilangkan nama. Mungkin siswa itu tidak usah nama, tapi kita beri kode saja atau nomor ya. Nomornya berapa, sehingga kita tidak tahu siswa siapa yang sedang kita koreksi. Ya, mungkin kalau kita mengoreksi produknya, atau hasil makalahnya, atau hasil karangannya, atau hasil rangkumannya, atau hasil tugasnya, ya itu supaya objektif ya namanya kita hilangkan. Ya, sehingga kita hanya bicara mau apa itu kode saja atau nomor ya, mungkin nomor presensi dan sebagainya. Ya. Itu untuk menjaga objektivitas. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan akuntabilitas. Ya, ini harus kita laporkan ya. Jadi namanya penilaian itu kita laporkan pada lembaga, kita laporkan pada orang tua, kita laporkan pada siswa. Sehingga di akuntabilitas itu ada hak untuk mengajukan keberatan. Jadi siswa atau orang tua boleh mengajukan keberatan. Nah, yang akhirnya kita akan review lagi apakah nilai itu memang sudah benar ya atau memang ada kesalahan guru ya. Bisa juga seperti itu ya. Jadi dengan demikian ada kesempatan. Jadi nilai itu bukan akhir sebuah skor ya, tapi di situ masih ada peluang untuk adanya apa itu keberatan-keberatan apabila memang ada beberapa yang menyatakan ada keberatan dan menunjukkan misalkan ini loh hasil yang diberikan, feedbacknya seperti ini kok kenyataannya dinilai akhir seperti itu ya, jadi itu ya. Kemudian ada validitas dan reliabilitas. Ya, jadi kalau valid itu ini nanti akan kita bicarakan tersendiri ya konsep valid dan reliable ya. Mungkin Bu Tiara ini nanti ya. Jadi kalau valid itu alatnya itu harus sesuai dengan apa yang mau diukur ya. Misalkan contohnya ya kalau kita mau mengukur berat badan ya timbangan alatnya. Kalau mengukur panjang suatu benda ya meteran, itu kan secara umum begitu ya. Tapi kalau kita mau mengukur misalkan soal gitu ya, jadi soal matematika anak SD kelas 6. Ya, berarti yang diukur juga harus anak SD kelas 6 gitu ya. Jadi harus sesuai dengan materi istilahnya. Jadi valid itu alat ukur atau tes itu harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi jangan sampai tidak sesuai. Kalau reliable itu adalah ya ini konsistensi atau keajekan ya. Jadi misalkan alat ukur itu digunakan sekarang dengan digunakan besok ya hasilnya relatif sama. Misalkan timbangan itu ya, kan itu sudah ajek reliable ya. Nah, kalau barang itu ditimbang di situ 1 kilo, ditimbang di tempat lain dengan timbangan yang berbeda juga beratnya 1 kilo ya, berarti masing-masing alat itu sudah reliable karena sudah menghasilkan output yang sama atau yang relatif sama. Seperti kemampuan siswa kan juga demikian ya, ketika dites itu sekarang dapat 70 misalkan ya, besok dites lagi ya kisarannya 70-75 ya, jadi tidak jauh-jauh dari angka itu. Jadi kalau alat itu reliable ya, tes sekarang 70 ya besoknya 70-75. Jadi tidak akan sekarang 70 besok menjadi 100. Jadi tidak akan ngejam seperti itu. Kemudian evaluasi itu yang terakhir yaitu mendidik ya, sehingga
ini adalah kemajuan dan perkembangan tadi yang diukur. Jadi karena di situ akan mendidik dalam arti memotivasi ya, atau memberikan dorongan agar siswa itu lebih giat belajar lagi, termotivasi belajar lagi pada program-program pembelajaran di waktu-waktu yang akan datang. Oke, itu ada yang mau konfirmasi? Izin bertanya, Bapak. Oke, dari siapa ini? Rahadian. Oh iya, monggo, Rahadian. Yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan evaluasi hasil belajar yang proses gitu Bapak. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ketika kita ingin menilai proses itu ada 4 teknik. Artinya salah satunya adalah teknik non-tes atau dalam hal ini pengamatan atau observasi. Nah berkaitan dengan hal tersebut, di masa-masa pandemi seperti ini, yang dimana kalau di Kabupaten Jember tersendiri itu sebagian besar pembelajaran daring. Ya. Nah, berdasarkan sepengetahuan yang saya tahu di lingkungan saya, jadi di lingkungan tempat tinggal saya ini bisa dikatakan sebagai daerah pedesaan. Dan yang saya tahu di beberapa lembaga pendidikan, pembelajaran itu dilakukan melalui via WA. Nah, berdasarkan konteks ini pula, tes seperti observasi itu dirasa kurang dapat digunakan ketika kita ingin mengamati langsung bagaimana misalkan kita ingin mengamati afektif atau sikap daripada peserta didik kita. Nah, lalu yang mau saya pertanyakan adalah apakah ada teknik non-tes lain selain observasi yang dapat kita pergunakan untuk menilai Ya, Mas? Sudah ya? Nggih, Bapak, sampun. Apa terputus? Oh iya, oke. Oke, terima kasih ya. Jadi pertanyaan yang baik sekali ya. Kok mantul ini ya. Oke, jadi untuk yang saya sampaikan ini kan yang pertama memang dalam kondisi offline ya, atau dalam kondisi yang luring ya. Kemudian dan yang saya sampaikan ini adalah yang ideal ya. Jadi yang saya sampaikan yang ideal itu yang perlu dipahami yang pertama ya. Dan yang berikutnya bahwa ternyata kita sekarang dalam masa pandemi ya, dan kemudian kita menuntut untuk pembelajaran full daring. Nah, ini sehingga ketika dalam kondisi seperti ini berarti sekarang ini kita dalam kondisi krisis atau dalam kondisi darurat. Nah, sehingga ini kan ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah nah, tadi betul pertanyaannya ya. Jadi dalam kondisi yang serba terbatas, keterbatasan ini kemudian kita juga harus dengan daring yang mana sekolah-sekolah itu juga ada yang siap dan ada yang belum siap gitu ya. Nah, mungkin ini akan saya jawab dari 2 sisi ya nanti. Dari sisi sekolah yang sudah siap dan dari sisi sekolah yang belum siap. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sama kemarin dilakukan oleh guru ya. Dan itu guru-guru di perkotaan ya terutama karena sudah siap dengan daring. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana melaksanakan asesmen dengan konsep daring. Nah, sehingga kalau memang daring, ini ada beberapa alternatif ya. Misalkan tadi tentang kegiatan belajar siswa, katakanlah ada siswa melakukan aktivitas tertentu, misalkan yang kita lihat siswa melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid, misalkan gitu ya.
itu kan akhirnya siswa kita beri tugas untuk memvideokan. Jadi setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa, ya, mohon maaf ya. Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa, ya, itu dapat mungkin divideokan sehingga yang dikirim ke gurunya, yaitu yang terkait dengan assessment, itu adalah video pembelajaran. Seperti kemarin ada juga guru yang menugaskan siswa untuk mengikuti kuliah subuh. Nah, itu berarti kan siswa akhirnya mengikuti kuliah subuh atau mengikuti Jumatan yang mereka divideokan. Bisa juga siswa itu berdiskusi dengan kelompok, dengan temannya yang rumahnya berdekatan. Ya, itu mungkin ada 3 anak atau 4 anak, kemudian itu juga divideokan. Jadi diskusi-diskusi itu bisa divideokan dan itu bisa dikirimkan ke siswa. Sehingga ada yang terkait dengan kinerjanya. Nah, kemudian terkait dengan sikapnya, ya tadi kan bisa juga siswa diberi angket. Ya mungkin kalau WA kan bisa juga dengan Google Form itu ya, mereka bisa mengisi di situ ya. Kemudian bisa juga ya siswa disuruh mendeskripsikan tentang kegiatan yang dia lakukan. Nah, kemudian hasil deskripsi itu bisa ditulis kan itu ya, bisa ditulis, tulisannya bisa difoto lah, atau mungkin bisa filenya bisa dimasukkan di WA, nanti baru dikirim via WA. Jadi beberapa alternatif itu bisa dilakukan sebagai solusi, tapi yang jelas itu memang bukan yang ideal. Jadi bukan yang ideal, itu adalah cara kita mengatasi keterbatasan ini. Jadi sama sekali itu bukan yang ideal. Jadi itu ya mungkin beberapa hal yang terkait dengan kinerja bisa dalam bentuk video atau mungkin kalau memang tadi ya ada yang hanya WA sehingga interaksinya kan juga sebenarnya bisa juga di video melalui WA ya. Sekarang juga sudah muncul itu aplikasi-aplikasi itu yang bisa kita manfaatkan. Ya, saya kira memang dalam hal ini kita harus berkomunikasi juga dengan orang tua, mungkin kalau anaknya masih di SMP ya. Tapi kalau sudah SMA, saya kira anak-anak sudah lebih canggih untuk merecording ya kegiatan-kegiatan dia ya. Dan selanjutnya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk foto ya, atau bisa dalam bentuk file ya. Jadi itu keterbatasan-keterbatasan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa tetap memonitor anak ya untuk belajar itu. Jadi kebetulan kami juga sedang melakukan penelitian Mas Radian yaitu dengan Pak Wiwin yaitu tentang membuat aplikasi ya. Jadi namanya Logbook yaitu sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa ya, termasuk orang tua juga bisa memonitor dan siswa bisa mengupload di situ ya. Semua kegiatan-kegiatan dia bisa diupload baik video maupun file ya, maupun kegiatan-kegiatan untuk ini semacam kuis ya, bisa di situ. Jadi di situ sudah lengkap ya aplikasinya sehingga guru dan orang tua tinggal menggunakan saja. Ya, jadi tinggal diupdate saja ya. Aplikasi itu sudah ada, kemudian tinggal kalau kolom tugas juga masukkan tugas, kolom video dimasukkan video gitu ya. Jadi sudah lengkap itu dan itu bisa digunakan untuk mengatasi ya, yang jelas untuk mengatasi pembelajaran daring yang serba terbatas ini, yaitu merupakan media dan juga untuk mengatasi kita belum bisa pertemuan secara luring atau pertemuan secara offline. Jadi mungkin itu ya Mas ya sebagai jawaban sementara. Yang jelas juga nanti akan muncul ya ide-ide baru untuk mengkreasi itu karena di beberapa sekolah sekarang sudah juga dalam pembelajaran itu menerapkan video conference. Nah, jadi itu kan juga bisa mengamati ya
siswa sedang apa. Jadi tidak dimatikan, artinya gambarnya juga harus muncul. Jadi siswa sedang melakukan apa. Jadi ada juga sekarang yang blended. Jadi ada siswa yang datang ke sekolah, ini sudah mulai diterapkan. Yang ada siswa yang belajar dari rumah, sehingga interaksi siswa di sekolah bisa diamati oleh guru. Jadi ini juga salah satu alternatif. Ya. Oke, saya kira itu ya, Mas Radian ya. Oke, Bu Tiara, saya pikir cukup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dan waktunya juga tinggal sedikit ini ya. Oke, silakan Mbak Bu Tiara, mungkin ada beberapa hal yang mau diumumkan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.